Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita rindu dan bahagia menyambut bulan suci, tamu agung yang kita nanti, tamu agung yang akan membersihkan karat-karat dosa di dalam hati kita, tamu istimewa yang insya Allah akan menjadi syafaat pada hari kiamat. As-siyamu wal qur'anu yashfa'an, bahwasanya puasa dan Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat. Tamu mulia yang insya Allah akan menjadi pembuka pintu surga Ar-Rayyan. Tamu yang menjanjikan kepada kita malam teristimewa, malam Lailatul Qadar, amal yang berlipat ganda, doa-doa yang mustajab, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu surga seluruhnya akan dibuka, pintu-pintu neraka seluruhnya akan ditutup rapat. Setan-setan pun akan diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita rindu dan bahagia menyambut tamu agung yang sedang kita nanti akan kembali? Semua tentu kita pasti akan mengatakan, kami rindu ya Rabb, kami bahagia wahai Tuhan kami, untuk menyambut datangnya tamu mulia, tamu istimewa, tamu agung yang setiap tahunnya menyapa dalam kehidupan kami. Namun, sudahkah jujur kerinduan kita ini dengan datangnya tamu agung ini? Sudahkah benar kebahagiaan kita ketika kita hendak disapa kembali oleh tamu istimewa ini? Mari kita semak bagaimana Baginda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau menyambut tamu yang teristimewa ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Adalah Nabi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijamin oleh Allah pasti dengan surganya. Bagaimana menyambut tamu istimewa ini? Adalah beliau memperbanyak puasa, hingga kata baginda Aisyah radhiyallahu anha, hampir saja menyempurnakan 1 bulan lamanya. Bahkan dalam riwayat Muslim, kana yasumu sya'bana illa qalila. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, tidaklah berpuasa kecuali sedikit sekali. Dalam hari-hari yang terbilang beliau tidak berpuasa. Bahkan dalam riwayat Bukhari disebutkan beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban ini. Bagaimana beliau menambut tamu agung, bagaimana beliau bahagia akan berjumpa lagi dengan tamu istimewa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Usama bin Zaid, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku perhatikan dan aku lihat engkau tidaklah banyak berpuasa, tidak pun semakin meningkat amal ketaatanmu. Begitu banyak amal solehmu yang aku lihat seperti di bulan Sya'ban ini. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh sebagian besar manusia yang terdapat di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan inilah semua amal-amal soleh dan ketaatan langsung diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Maka aku sangat mencintai tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amal-amalku, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melihat secara tahunan amal-amal solehku sedang aku dalam keadaan berpuasa. Disinilah hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita mendapatkan satu rahasia. Ibadah Ramadan Nabi yang begitu sempurna, makin beranjak, makin meningkat, makin akhir, makin sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya adalah baiknya persiapan. Rahasianya adalah
beliau mengawali untuk merintis. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, man sahhat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapapun yang benar permulaannya, maka akan bersinar penutupnya. Siapa yang memulai untuk melangkah, maka mereka pasti akan sampai. Siapa yang menanam, maka merekalah yang akan memetik. Saat ini hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita telah mulai perjalanan. Tatkala kita telah mengawali dan merintis amalan, maka sungguh ini adalah tanda kejujuran kita, hendak menyambut rasa bahagia kita, hendak bertemu kembali dengan tamu istimewa ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kejujuran kita, melihat keseriusan kita, bahwa hambaku ini sungguh-sungguh hendak menanti, menyambut tamu istimewa ini dengan mempersiapkan diri. Hambaku telah mulai melangkah, hambaku telah mulai merintis kebaikan dan ketaatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaminkan kepada kita hingga nanti dirasakan di bulan suci Ramadan, penuh dengan keringanan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kelezatan dan keindahan, karena kita telah membiasakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada seorang hamba yang mulai bermujahadah, yang mulai bersungguh-sungguh, langsung Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan bagi mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mereka bersungguh-sungguh, barang siapa yang mereka bermujahadah, mulai merintis amal kebaikan, karena kebaikan hakikatnya adalah pembiasaan. Siapapun yang merintis, maka insya Allah mereka yang akan merasakan kenikmatan dan kelezatan. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan bukakan pintu-pintu dan jalan-jalan kemudahan untuk melakukan amal itu. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang mau memberi waktu, memberi tenaga, memberi amal, memberi harta, dan yakin dengan surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan-kemudahan amal-amal ketaatan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita mesti mengingat bahwasanya Ramadan hakikatnya adalah hari-hari ujian bagi kita, yang hanya ada dua pilihan. Apakah kita akan lulus atau kita akan gagal? Kita mesti takut dan khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika nanti pada hari kiamat kita mendapatkan saudara kita, teman kita, kerabat kita begitu tersenyum bahagia, mereka mendapatkan ampunan dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun yang mereka berpuasa dilandasi oleh iman dan ihtisab, maka sungguh mereka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Lalu mereka berdiri sambil tersenyum, menanti seruan, dipanggil oleh Ar-Rahman, ainas saimun fayaqumun. Di mana orang-orang yang dahulu menyempurnakan puasanya? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lalu kemudian dibukakannya pintu surga dari Ar-Rayyan, yang tidak boleh masuk melalui pintu ini kecuali mereka-mereka yang berpuasa dengan sempurna. Fa idza dakhalu, apabila kemudian telah masuk, ughliqa, maka kemudian akan tertutup rapat. Falam yadkhul minhu ahadun, lalu tidak ada satupun yang kembali dapat memasuki pintu ini. Kita khawatir dan takut kalau kita nanti pada hari kiamat mendapati tetangga kita, rekan kita, teman kita penuh gembira karena dipersilahkan masuk ke dalam surga, mendapatkan syafaat daripada puasa, sambil puasa mengatakan sebagaimana dalam riwayat hadis, puasa nanti akan membela, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, karena aku dulu hambamu ini haus dahaga, karena aku dulu hambamu ini dulu hingga berlapar-lapar dan meninggalkan kesenangannya di waktu siang hari. Fasyaffi'ni fi, tolong terima syafaatku wahai Tuhanku, agar ia masuk ke dalam surgamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mengapa Allah istimewakan mereka? Karena mereka
mengistimewakan Ramadan, karena mereka memuliakan Ramadan, karena mereka mengoptimalkan Ramadan. Khawatir kita termasuk orang yang tertunduk malu, penuh dengan penyesalan karena telah menyanyiakan kesempatan, karena kita telah tidak memulai bulan suci Ramadan pada saat Ramadan telah mulai melambai di pintu-pintu penyambutan, sambil mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis qudsi, ketika saat menjelang Ramadan akan ada seruan daripada langit, ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Wahai para pencari kebaikan, segeralah kalian menghadap, wa ya baghil syarr, dan sebagai mereka yang mencari kejahatan dan keburukan, aqsir, berhentilah, lillahi utaqa aminan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Demi Allah, setiap malam Allah menyiapkan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, dan itu setiap malam. Khawatir hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saat puasa tinggal dalam hitungan hari, hati tetap membisu. Kita tidak berusaha untuk mulai bergerak, kita tidak mulai untuk melangkah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan. Allah panjangkan umur dan usia kita, bukan sebuah kebetulan. Allah Subhanahu wa taala hendak membukakan pintu kasih sayangnya kepada kita. Mari kita sambut dan kita persiapkan, meskipun hanya dengan beberapa hari puasa sunnah demi membiasakan, meskipun hanya dengan lantunan beberapa lembar ayat-ayat Al-Quran agar melembutkan hati kita dan merontokkan kekerasan jiwa kita. Mari kita mulai mempersiapkan dan mulai melatih dengan untaian rokaat-rokaat di waktu sholat malam kita. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk melihat mujahadah kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita benar-benar merasakan betapa banyak di antara orang-orang di sekeliling kita, sahabat kita, rekan kita, tetangga kita, keluarga kita, yang pastinya Ramadan tahun ini tidak lagi dapat sholat tarawih bersama kita, tidak lagi mampu membaca Al-Quran tadarus bersama kita, tidak lagi mereka mampu berpuasa bersama kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, andai kata mereka diberikan kesempatan oleh Allah, andai kata mereka diberikan peluang oleh Allah untuk berbicara, yakin mereka akan manfaatkan momentum. Sebab itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan ketika Allah bertanya, dan harapan orang-orang yang sudah meninggal adalah ingin melaksanakan amal, la'alli a'malu salihah fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah ajalku, kembalikan hidupku. Untuk apa engkau ingin hidup? Allah abadikan harapan ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Harapan yang meninggal yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan hakikat, kebenaran dan jaminan yang begitu istimewa. La'alli a'malu salihah. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk agar aku dapat beramal soleh yang dulu aku tinggalkan, dulu aku sia-siakan peluangnya, dulu aku biarkan peluang dan kesempatan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidaklah demikian, itulah dulu, demikianlah perkataan-perkataanmu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh yang Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan hingga pada hari kiamat. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat, cukuplah kematian menjadi sebuah pelajaran terbaik bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita peluang. Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah menasihati saat ada seorang jenazah, lalu kemudian beliau berkata, ataral mayyit idza raja'a ila dunya a'mala salihan. Wahai saudaraku, apakah engkau yakin kalau jenazah ini dihidupkan kembali dia akan beramal soleh? Qala ar-rajul na'am. Andai kata dia dihidupkan kembali, wahai Syekh Hasan Al-Basri, pasti dia akan beramal soleh. Maka beliau kemudian mengatakan, idza lam yakun huwa fakun anta.
Jikalau dia tidak lagi mampu untuk melakukan itu, makalah jadilah ia adalah engkau. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, taufik dan pertolongan kemudahan. Sallimna ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamuhu lana mutaqabbala. Serahkan diri kami ya Allah dengan bulan Ramadan ini, dan berikan Ramadan ya Allah dalam diriku agar aku dibukakan pintu-pintu kebaikan yang engkau terima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم صادق الوعد الأمين. وقد أمرنا الله بأمر بدأ بنفسه وثنى ملائكته بقدسه، فقال عز وجل من قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا وباء كورونا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا وباء كورونا من بلدنا هذه إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة مطمئنة آمنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم سلمنا إلى رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان إلينا وسلم رمضان إلينا وسلم رمضان إلينا وتسلمه لنا متقبلا وتسلمه لنا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.